Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 6 September 2025, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami ya Allah, iman yang teguh, harap yang kuat, serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, pekerjaan kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus dan terpujilah kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati dan pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkan doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Penolongku.
Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Waspadalah agar tidak jatuh dalam legalisme rohani. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Kita sering mendengar orang mengatakan, kita mesti mencari hari baik untuk mengadakan pesta. Orang Jawa sering kali harus menghitung hari untuk mengadakan acara tertentu. Misalnya, untuk pesta pernikahan, kalau lahirnya hari Sabtu Pahing, maka hari baiknya adalah Senin Pahing, Selasa Pon, Rabu Wage, Kamis Kliwon, Sabtu Legi, dan Minggu Wage. Selain hari itu, sebaiknya dihindari agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat mau mulai membangun rumah, juga harus menghitung hari, mencari hari yang baik. Bukankah semua hari itu baik? Tuhan tidak pernah menciptakan hari sial atau hari buruk. Dalam kitab Kejadian selalu dinyatakan, setiap Tuhan selesai mencipta, selalu mengatakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi bagaimana mungkin kita percaya bahwa seluruh ciptaan Tuhan termasuk hari itu baik, lalu kita katakan ada hari yang tidak baik. Injil hari ini berbicara tentang orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka mempertanyakan kepada Yesus, mengapa mereka dibiarkan melakukan itu? Dalam pandangan mereka, masyarakat Israel, Sabat berarti berhenti sehari dari pekerjaan tangan, melibatkan diri dalam suasana doa, ibadat, puasa, dan amal. Maka mengikuti aturan Sabat dengan ketat merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan mereka. Orang-orang Farisi merasa bahwa pelanggaran terhadap Sabat sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah.
Yesus menanggapinya dengan membenturkan mereka pada aturan yang pernah dibuat oleh Daud. Ketika Daud dan yang mengikutinya lapar, Daud mengizinkan mereka memakan roti sajian, yaitu roti kudus, yang sesungguhnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Tetapi tindakan itu tidak dipandangnya sebagai tindakan yang melanggar hari Sabat karena ada kebutuhan mendesak. Makan adalah kebutuhan dasar yang jauh lebih penting dibandingkan dengan mengikuti hukum Sabat secara kaku. Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus ingin meluruskan cara pandang orang-orang Farisi dalam mewujudkan ketaatannya, menjalankan praktek keagamaan. Kebutuhan hidup beragama tidak dapat dilepas dari kebutuhan untuk memperhatikan dan peduli kepada sesama manusia. Sesama kita adalah citra Allah, penjelmaan Allah sendiri. Di dalam diri sesama kita, Tuhan hadir dengan mengatakan Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat. Yesus ingin mengangkat harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia jauh lebih penting daripada segala aturan dan hukum. Hukum harus dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum itu. Semua peraturan yang dibuat hendaknya sungguh-sungguh menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan bukan sebaliknya. Yesus menyatakan Anak Manusia berkuasa atas hari Sabat dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan waktu. Waktu yang Tuhan ciptakan itu baik. Tuhan memberikan hari Sabat untuk mensyukuri rahmat Allah dalam hidup manusia. Sabat menjadi kesempatan untuk merasakan kasih Allah yang hadir dalam setiap peristiwa hidup, dalam perjumpaan dengan sesama, dan seluruh peristiwa yang dialami. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kita diingatkan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Namun demikian, kita tetap diundang untuk setia, percaya, dan berdiri teguh pada iman akan Kristus. Jangan sampai melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Kristus. Kita diingatkan untuk tidak terjebak dengan legalisme rohani, menekankan aturan namun lupa pada kasih. Kita dipanggil untuk memaknai hukum Allah bukan sebagai batasan semata, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh kebebasan dan kehidupan sejati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, bacaan Injil hari ini telah mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai murid-murid-Mu. Bantulah dan sertailah kami dalam menjalankan tugas dan panggilan kami setiap hari, agar kami tetap setia untuk mendengarkan dan menjalankan tugas perutusan kami di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.